Baik, Pak Arif ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Setio Brianto yang sudah menyempatkan kembali untuk eh, menghadiri perkuliahan kolaborasi untuk mata kuliah manajemen kinerja di Departemen Manajemen. Saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman laboratorium manajemen yang sudah membantu mengorganisir perkuliahan ini. Baik, setelah minggu lalu Pak Setio sudah menyampaikan tentang pengukuran kinerja melalui balance scorecard. Hari ini, alhamdulillah, beliau juga akan menyampaikan perkuliahan tentang pengukuran kinerja keuangan. Oleh karena itu, kebetulan teman-teman ini juga setidaknya di kelas saya, Pak ya, ada penugasan untuk membuat balance scorecard dan juga melakukan pengukuran kinerja keuangan dengan case yang sudah diberikan di kelas. Jadi harapannya apa yang disampaikan oleh Pak Setio hari ini dapat bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk pengerjaan tugasnya mereka juga. Oke, baik, tanpa mengulur waktu, em, layar dan waktu saya serahkan kepada Pak Setio. Monggo Pak Setio. Baik, terima kasih Pak Eri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon izin untuk sharing ya Pak Eri ya. Saya ada dua account ya, yang satu pakai ini satu lagi. Izin untuk sharing, soalnya ada video juga ya. Nah, Oke, teman-teman semua, jadi minggu lalu udah saya sampaikan terkait dengan BSC ya. Dan secara keseluruhan overview, dan sekarang kita fokus ke terkait dengan yang keuangan. Untuk contoh-contoh studi kasus nanti untuk yang keuangan ini ada Mitratel sama Telkom, juga Goto, itu masuk grupnya Telkom. Terus yang kedua nanti untuk minggu depan, insya Allah ke Telkomsel ya. Saya akan sharing dulu dari satu video. Nah, eh, untuk di co-hostnya bisa di satunya lagi Pak Ari yang nantinya saya sharing ya. Co-host. Ya. Ada dua akun saya yang satu. Oh, baik. Teman-teman di laboratorium manajemen apakah bisa difasilitasi? Yang satu lagi. Ya, saya send request ya. Sabun, Pak. Sam- Nah, udah ya. Oke, baik. Sambil menunggu untuk file loading nih. eh, Telkom itu kan punya banyak anak perusahaan dan cucu perusahaan. Eh, dan itu berbagai bidang yang saya sharing sedikit sebelum masuk ke sana ya. Sudah kelihatan ya Pak Ari ya teman-teman. Udah, Pak. Oke. Oke, jadi sebelum masuk ke sana ini saya tutup dulu ya. Oke. Bentar.
Suara juga jelas ya Pak Ari ya? Mas ya? Sangat jelas, Pak. Oke, baik. Nah, baik. Jadi ini yang kemarin sudah kita bahas ya minggu lalu, bahwa kita ada balance scorecard kan terkait dengan finansial ya, tadinya strategi itu, vision dan strategi, kemudian juga perspektifnya kan ada 4 ya, terkait dengan finansial, customer kan, kemudian internal business process kan ya, dan juga learning cloud. Ini saling terkait gitu ya. Jadi saling terkait. Mungkin teman-teman sudah clear juga, teman-teman mahasiswa. Jadi learning cloud ini juga bagaimana visi kita itu bisa untuk mempertahankan untuk kemampuan kita ya untuk berubah dan berkembang. Itu kemudian internal business process bagaimana kita apa namanya eh, merunning bisnis proses yang efisien dan efektif ya. Kemudian juga dari sisi pelanggan, artinya prosesnya bagus, pelanggannya juga akan berimpact juga, semakin loyal dan lain sebagainya. Itu ada pengukurannya nanti lebih detail di minggu depan. Dan efek ke finansial, setelah pelanggannya bagus, loyal kan menghasilkan revenue, pelanggan itu menghasilkan revenue, itu juga efek ke finansial ya, finansial. Jadi saling keterkaitan. Dan untuk case study ya, untuk case study mungkin kita akan banyakkan nanti di Telkom ya. Telkom Group yang tadi saya sampaikan bahwa Telkom saat ini kita ada banyak anak perusahaan di berbagai bidang termasuk di cucu perusahaan gitu ya. Cucu perusahaan yang kalau kita lihat di sini terkait dengan bisnis, ada mobile lu Telkomsel gitu ya. Ada Telkomsel, kemudian juga ada terkait dengan digital bisnis, ada Metranet, kemudian juga ada Mitratel itu yang ngurusin tower, dan juga ada Telkom Internasional, kemudian ada PIN, kemudian Telkom Sigma yang kemarin case PDSN gitu kan ya, dan juga ada apa namanya, ada properti ya, dan lain sebagainya, dan juga memiliki cucu-cucu perusahaan. Termasuk Telkomsel itu ada Indico dan juga ada Link Aja itu, dan juga kita punya Goto, punya beli juga di Goto itu berarti cicit tuh, dari Goto, dan itu ini totalis satu grup Telkom itu sekitar 43 termasuk cucu gitu ya. Ini sekarang Telkom bergerak untuk menjadi suatu holding company. Holding company nanti akan melakukan delayering. Jadi bisnis-bisnis nanti ke depannya yang di pusat itu, yang di holding Telkom itu tinggal nanti B2B bisnis. Yang lainnya ditaruh di anak-anak perusahaan semua, di anak-anak perusahaan semua. Nah, itu terkait ini nanti saya coba untuk sharing yang terkait dengan apa namanya Mitratel dulu. Mungkin bisa kita lihat untuk yang Mitratel. Still growing and innovating as connectivity pioneers in Indonesia. Metronet boasts over 38,000
Mohon maaf Pak Setio masih mute. Kedengaran sekarang, Pak? Ya. Kedengaran sekarang, Pak? 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 Karena dua device Oh, dua bertabrakan. device ya. Oke, Oke. sudah. Sudah ya, Pak? Ya? Nah, oke, jadi kalau kita lihat Mitratel ini sudah berdiri sejak 1995. Dia fokusnya ke tower gitu, anak perusahaan Telkom, bisnis utama penyediaan tower. Kemudian kalau kita lihat juga di sini bahwa eh, ini bisa dikolokasi, colocation ya. Jadi satu tower dipakai bersama dengan operator lain. Ada mungkin satu tower itu pakai Telkomsel, XL, dan juga bisa juga Indosat gitu ya. Jadi ini sekarang yang terbesar Mitratel untuk tower ini, penyediaan tower. Tower ini untuk BTS pemancar ya, untuk pemancar BTS. Memang saat ini kan ada tantangan ya terkait dengan Starlink ya. Starlink kan nanti BTS-nya kan di angkasa itu ya. Nah, pemancarnya di angkasa. Jadi itu tantangan sendiri. Mungkin kalau Starlinknya sudah bagus, ini bagus sih agak agak mengancam gitu ya. Tapi kita sudah menyiapkan strategi juga di Mitratel. Bagaimana eh, menghadapi datangnya Starlink tersebut gitu ya. Starlink tersebut. Kita juga ada sedang berinovasi juga mengembangkan apa namanya BTS terbang pakai pesawat gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti itu sebagai apa namanya salah satu strategi dari eh, Mitratel ya, bagaimana untuk melawan dari Starlink ya, Starlink. Di sisi lain, Starlink ini juga kita gandeng juga, jadi selain berkompetisi, kita berkooperasi juga kok. Apa namanya kerjasama. Jadi landingnya untuk Starlink ada di Telkomsat. Telkomsat itu anak perusahaan eh, Telkom juga, anak perusahaan Telkom seperti itu. Nah, ini juga dia Mitratel ini menerapkan BSC juga ya, menerapkan BSC juga. Kalau kita lihat dari sisi perspektif ini ya, perspektif dari keuangan itu. Jadi perspektif keuangan tujuannya dia meningkatkan profitabilitas ya, dan nilai pemegang saham. Ya, kemudian untuk mengukurnya itu juga sama dengan perusahaan-perusahaan lain pasti yang pertama terkait dengan pendapatan ya. Nah, pendapatan yang dihasilkan dari penyewaan menara dan dari layanan lainnya juga terkait dengan laba bersih ya, EBITDA ya, earning before interest tax depreciation and amortization. Kemudian juga ada ROI, return on investment, kemudian return on equity dan lainnya ya. Nah, inisiatif-inisiatifnya, jadi ini dalam mitra ini saya review dulu semua 4 perspektif ya. Inisiatifnya kalau kita lihat itu terkait dengan optimalisasi biaya operasional, peningkatan pendapatan dan ekspansi ke layanan-layanan baru. Nah, ini teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan ya sambil nanti diinterupsi nggak apa-apa. Kemudian terkait dari perspektif pelanggan. Nah, tentunya tujuannya kan loyalitas pelanggan ya. Loyalitas pelanggan itu bagus gitu ya. Yang dalam hal ini pelanggannya Mitratel kan ini kan B2B. Jadi pelanggannya Mitratel itu adalah operator ya, operator seluler. Ada Telkomsel, ada XL, ada Indosat, kemudian ada Friend dan lain sebagainya. Itu pelanggannya dari Mitratel. Jadi ukurannya ya tingkat pelanggan jangan sampai sudah langganan terus dia berpindah ke penyedia tower lainnya kan ada TBG ya, tower bersama grup juga ada. Selain itu selain Mitratel itu ada penyedia tower yang lain. Beberapa penyedia tower yang lain yang cukup besar adalah tower bersama grup TBG. Nah, itu juga apa namanya kompetitor dan tentunya Metrotel berusaha memberikan yang
yang terbaik layanannya. Jadi kalau ada misalnya gangguan, kan backbone-nya juga pakai Mitratel penyedia backbone juga untuk. Jadi kalau pemancar itu kan, pemancar teman-teman, kalau teman-teman pakai HP kan, HP kan koneksinya ke pemancar itu, namanya BTS Base Transceiver Station. Nah, dalam BTS itu koneksi ke sentral ya, ke BSC Base Station Controller, BSC ya, yang mengontrol semuanya itu menggunakan optik, kabel optik gitu ya, kabel optik ya, kabel optik. Dulu ada pakai radio dan lain sebagainya, sekarang pakai optik ke sentralnya yang mengontrol itu. Ya, itu kita provide juga backbone-nya ya, seperti itu. Jangan sampai ada gangguan di backbone terus kemudian tidak memancar, ada gangguan dari apa namanya, gangguan layanan. Nah, kalau backbone-nya putus, kabel untuk pengantar itunya putus kan sinyal nggak dapat komunikasi, customer juga nggak bisa, customer juga nggak dapat komunikasi, akhirnya operator rugi dan juga dia tidak puas terhadap layanan Mitratel, seperti itu. Kemudian dari sisi perspektif proses internal ya, dari sisi proses internal, kalau kita lihat ini kan tujuannya adalah meningkatkan efisiensi ya dan efektivitas proses operasional. Jadi Mitratel itu ingin memastikan bahwa semua proses internalnya berjalan dengan lancar dan bagus ya. Ya tadi seperti tadi, waktu penyelesaian gangguan, penyelesaian pembangunan menara gitu bisa cepat karena pelanggan sudah mengantri gitu ya. Artinya Telkomsel misalnya akan melayani suatu daerah tertentu, dia order ke Mitratel untuk dibangunkan menara, dia harus cepat pelayanannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian masalah pemeliharaan efisien, seberapa besar efisien proses pemeliharaan menara itu juga penting. Nah, beberapa inisiatif itu terkait dengan tadi optimalisasi proses pembangunan, ya. Kemudian implementasi sistem monitoring dan kontrol jaringan. Ini juga penting, mengontrol jaringan kalau ada masalah itu cepat ditangani. Kemudian peningkatan kompetensi dan produktivitas dari karyawan itu juga penting, jadi lebih produktif. Nah, tentunya di aspek yang keempat itu sangat penting juga untuk mendukung proses internal ya. Jadi ada pembelajaran dan pertumbuhan. Di situ tujuannya adalah meningkatkan komunikasi karyawan eh, dan juga inovasi. Jadi Mitratel menyadari pentingnya pengembangan karyawan dan inovasi untuk pertumbuhan jangka panjang. Jadi itu terkait juga ukuran-ukuran ada tingkat kepuasan karyawan dan juga jumlah pelatihan dan sertifikasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke fokus untuk yang perspektif finansial ya. Perspektif finansial. Di perspektif finansial ini, kalau kita lihat ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah terkait dari konsep dasar pengukuran kinerja perspektif finansial, kemudian indikator kinerja utama keuangan gitu ya, finansial, kemudian hubungan perspektif keuangan dengan perspektif lain, dan juga studi kasus. Nanti juga ada studi kasus untuk Goto ya, kita review terkait Goto dan juga Telkom ya, dan juga Telkom. Nah, ini ntar ada video terkait hal tersebut. And building the capabilities of its employees, then it's naturally going to improve its internal processes. It's going to be able to execute the activities it needs to execute on in order to make customers happy and keep them satisfied and bring in new customers. And if it does that, if it executes on all three of these non-financial measures, then ultimately what is going to happen is the company is going to improve its
financial measures. It's going to improve its profitability, its sales growth, and so forth. So we've got these non-financial measures, these different metrics that we have to measure these things. And if we do them, the assumption is that it's going to lead to a financial payoff. It's going to help the company make more money. So that's the basic idea behind the Balanced Scorecard. And so when you're thinking about the financial perspective of the Balanced Scorecard, here are some questions you can think about. You can think about cash flow, and is the company increasing its cash flow for the long term? Remember, if a company ever runs out of cash, it's going to go bankrupt. So cash flow is one of the most important things a company needs to manage. We can also ask about, okay, long-term sustainable value. Are we adding value not just this quarter, this month, but are we actually building value in the long run? So we can measure some of these things. When we think about some of these different questions, our profitability, our sales growth, our cash flow, we can actually go and measure and say, okay, how has our revenue grown quarter over quarter, year over year? What about revenue per customer? Is each customer spending a greater amount of money than they were the last period? We can look at our operating profit, our net income, our earnings per share. Investors are going to care about all of these things, our return on investment, economic value added. Are we earning a profit over and above our cost of capital? So there are many, many different ways of measuring financial performance. And in fact, this is what companies usually focus on. And the innovation behind the Balanced Scorecard is saying, hey, look, yes, this financial performance is important. Obviously, this is what investors care about and so forth. This is why we started a company, to make money. But if we deliver on these non-financial metrics, then that will naturally lead to the financial outcomes that we're hoping for. Okay, so let's tie it back to the example we talked about in a previous video where we said we've been hired to create a Balanced Scorecard for an online retailer. And we look at our different perspectives. We've got our 4 perspectives here. So we start with learning and growth. We're going to invest in employee training and trying to improve the employee satisfaction. If we did that, it would lead to lower turnover. If employees are happy, they're less likely to quit their job. And if they're staying longer, then they become better employees. They're learning. You don't constantly have somebody who's new and they just started the job and they have a hard time responding to customer inquiries. You have people who've been there a long time. They've been trained well. They can respond more quickly when a customer has some kind of a question. That leads to happier customers, and the customers are more likely to stay, and we can retain them. And so we're going to have lower customer churn. Fewer people are going to be deciding to go to one of our competitors. If we do all of these non-financial things, if we execute on all of these, ultimately that will lead to improve financial performance. That's our assumption here, is if we can do these things right, then that will manifest itself in better financial performance. And our goals here, for this particular company, we're thinking about increasing the profit. How do we measure that? Well, we can think about increased net income. You could also think about increased operating profit, earnings per share, and so forth. But for this company, we picked increased net income. And then we're thinking about customers spending more. So the particular customer, they've been your customer for a couple of years. We want them to spend more money with the company. And we're assuming, again, they're happy. They stay with the company. They're going to spend more. And so maybe we can increase the spend or revenue per customer. So that's the goal. We're creating this Balanced Scorecard. We're saying, okay, look, we want to do this. And if we do this, we learn, we improve. We'll improve our processes. We'll make the customers happy. And that will ultimately manifest itself in improved and superior financial performance. Oke. Sebelum ke sini, tadi saya cerita sedikit ya terkait dengan apa namanya video tadi. Jadi itu betul apa yang disampaikan di video. Saya mengalami sendiri. Saya kan sharing terkait pernah menjadi direksi di 3 anak perusahaan ya. Di 2 di anak perusahaan Telkom, 1 di anak perusahaan pos. Gitu ya. Jadi sebagai seorang direksi, yang pertama saya begitu masuk itu saya lihat adalah financial dulu, financial. Dan di financial terutama cash flow gitu ya. Terutama cash flow karena
tanpa cash flow itu darah itu. Darah segar. Kalau tanpa cash flow itu nggak ada uang, kita nggak bisa berjalan gitu ya. Perusahaan tidak berjalan. Saya lihat cash flow, ending cash flow-nya berapa, kemudian kemampuan dari perusahaan tersebut untuk apa namanya membayar hutangnya jangka pendek, kemudian jangka panjang, itu menjadi perhatian. Nanti mungkin kita jelaskan satu persatu gitu ya. Itu kunci memang keuangan. Dari keuangan itu kita lihat performansi, pendapatan growth dari tahun sebelumnya dan lain sebagainya. Dari situ kan ujungnya kan di keuangan, tapi keuangan ini kan disupport oleh revenue, pendapatan, itu uang mengalir masuk kan dari customer ya, dari customer. Kalau waktu itu saya kan banyak kan di B2B ya, bisnis to bisnis di digital gitu bisnis. Customer ya ada enterprise gitu ya. Juga apa namanya? Perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi itu yang perlu di manage adalah customer karena customer itu yang menghasilkan uang, yang menghasilkan income pendapatan dari suatu perusahaan. Nah, customer itu tentunya mereka ingin mendapatkan pelayanan yang bagus, ya, juga ingin mendapatkan pricing yang bagus. Ini ditentukan oleh internal bisnis, internal proses dari perusahaan tersebut. Mana kita mendelivery produk ya ke customer itu sangat penting gitu. Deliver produk ke customer sangat penting sehingga dengan efisiensi dari internal proses dan lain sebagainya kita akan mendeliver produk dengan harga yang lebih bagus, lebih kompetitif gitu ya, lebih murah gitu dan lain sebagainya. Juga kualitasnya lebih bagus. Ya, ini dari sisi itu. Kemudian dari situ itu kan tentunya didukung oleh learning and growth dari employee kita. Employee kita perlu kita latih dan lain sebagainya. Ini dengan employee yang terlatih, mempunyai sertifikat dan lain sebagainya, itu tentu akan memberikan proses bisnis proses yang bagus dan ke customernya juga lain sebagainya. Jadi ini memutar dengan menghasilkan uang yang ada uangnya net income atau labanya bagus, tentunya kita bisa invest ke orang dengan memberikan gaji yang bagus, yang training-trainingnya bagus ya. Jadi muter semua dari learning and growth, internal proses, kemudian pelanggan, kemudian dari financial. Jadi berputar seperti itu. Ini saya alami di 3 company anak perusahaan dan sekarang di balik ke Telkom. Sekarang saat ini saya sebagai diamanai sebagai VP untuk Group Transformation, Corporate Transformation. Jadi mentransformasi bisnis Telkom, bagaimana bisnis Telkom bisa survive terus untuk sustainability jangka panjang seperti itu. Ini sangat penting. Jadi teman-teman adik-adik mahasiswa ini parent scorecard sangat penting dan seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kontrak manajemen dari direksi itu juga menggunakan parent scorecard ini, gitu ya, seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kalau belum ada, mungkin saya lanjut dulu untuk konsep dasar pengukuran kinerja prospektif keuangan ya. Yang pertama yang tadi keuangan, untuk minggu depan adalah yang customer atau pelanggan. Jadi untuk yang apa namanya konsep dasar pengukuran kinerja prospektif keuangan dalam BSC ini fokus dan tujuan nya adalah pengukuran kinerja ya. Pengukuran kinerja yang bertujuan menilai ya, bertujuan menilai apakah strategi perusahaan mencapai tujuan keuangan dan menciptakan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang. Jadi apakah perusahaan itu sudah on the track dari sisi keuangan gitu ya. Dari sisi keuangan dalam arti kinerja keuangan
Itu yang diukur ya. Tentunya kinerja keuangan yang diukur itu kita bisa mengevaluasi dari mereka mengalokasikan sumber dayanya untuk keuangan dan mencapai target keuangan. Dengan kata lain bahwa ini kunci utama ya dari suatu perusahaan. Nah, jadi suatu perusahaan kunci utamanya adalah di metrik keuangan tersebut ya. Eh, Seperti apa ya ada masalah contohnya pendapatan ya bagaimana pertumbuhan dari pendapatan ya. Revenue tahun ini di compare dengan revenue tahun sebelumnya, kemudian profitabilitas dan juga arus kas cash flow, apakah cash flow-nya itu bagus positif, masuk uang masuk dan keluarnya dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi sangat penting untuk pengukuran kinerja ini karena tujuan dari suatu perusahaan pasti untung kan dan survive gitu. Ya, ini diukur dari sini dari perspektif keuangan ini gitu ya. Dari sini. Kalau kita lihat ini ya tujuan utamanya ya. Tujuan utama pengukuran kinerja perusahaan yang pertama adalah mengevaluasi efektivitas ya, strategi dalam mencapai tujuan keuangan. Ya, setiap organisasi pasti kan memiliki strategi gitu ya untuk mencapai tujuan keuangannya. Ya, jadi pengukuran kinerja keuangan memungkinkan suatu perusahaan untuk menilai apakah strategi yang dijalankan sudah efektif atau belum. Contoh jika strategi pemasaran baru diterapkan untuk meningkatkan penjualan, pengukuran kinerja akan menunjukkan apakah strategi tersebut berhasil meningkatkan penjualan sesuai dengan target. Ya. Penjualan tentunya akan memberikan pendapatan gitu ya, seperti itu. Jadi ini mengukur kan target-targetnya, misalnya target revenue gitu ya. Tahun ini targetkan X, apakah sudah on the track untuk mencapai target tersebut gitu ya. Kemudian juga tujuannya memberikan informasi tentang kesehatan keuangan dari organisasi ya. Pengukuran kinerja keuangan memberikan gambaran ya, memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi keuangan organisasi. Indikator-indikatornya antara likuiditas, profitabilitas, solvabilitas itu dapat memberikan informasi detail tentang kesehatan perusahaan. Jadi informasi ini sangat penting bagi manajemen ya, bagi manajemen, investor dan juga stakeholder untuk memahami posisi keuangan dari organisasi atau perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian yang ketiga itu membantu pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan. Jadi hasil pengukuran kinerja ini akan menjadi dasar ya, akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Karena kita tahu ini perusahaan kondisinya seperti apa. Apakah revenue menurun dari tahun sebelumnya atau tambah bagus dan lain sebagainya. Apakah profit marginnya naik atau profit marginnya turun. Jadi dilakukan analisis-analisis. Analisis-analisis bisa menggunakan rasio ya, rasio profitabilitas, seperti itu. Maka kalau misalnya kalau profitabilitasnya melakukan penurunan, maka organisasi dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan efisiensi operasional ya. Jadi meningkatkan efisiensi operasional sehingga cost leadership sehingga costnya bisa tekan, profitnya kan naik gitu. Atau mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru gitu ya. Jadi secara singkatnya ini penting ya. Jadi penting pengukuran kinerja keuangan dalam mengevaluasi strategi ya, memantau kesehatan keuangan dan juga mengambil keputusan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi sangat penting sekali dengan mengukur kinerja keuangan ini kita sebagai manajemen itu akan tahu apakah strateginya sudah tepat ya, juga apakah perusahaan dari sisi keuangan ini sehat atau tidak gitu ya. Kemudian juga kita manajemen bisa mengambil keputusan yang strategis, ya. Mengambil keputusan yang strategis untuk
mencapai tujuan organisasi tersebut. Ya. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ini adalah indikator-indikator utamanya ya. Jadi ada profitabilitas gitu ya. Jadi profitabilitas itu mengukur kemampuan menghasilkan laba gitu ya. Ini adalah apa namanya indikator fundamental ya yang menunjukkan seberapa efektif organisasi dalam menghasilkan keuntungan dari operasinya. Nah, kalau kita lihat berapa rasio yang menunjukkan profitabilitas itu margin laba bersih ya. Ya, presentasi laba bersih dari pendapatan. Jadi pendapatan dikurangi dengan beban-beban itu berapa, kemudian dibagi pendapatannya itu laba bersih. Kemudian ada return on asset juga. Ada return on asset seperti itu. Kemudian juga return on equity dan lain sebagainya. Kemudian likuiditas ya. Likuiditas itu adalah mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek ya, memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi untuk kemampuan perusahaan untuk membayar tagihan-tagihan, tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan internet, itu yang sudah jatuh tempo itu liquid atau tidak, perusahaan mampu atau tidak gitu ya. Nah, di situ ada rasio-rasio umum yang dipakai adalah rasio quick ratio gitu dan lain sebagainya. Nah, cash ratio juga ada gitu ya. Kemudian solvabilitas ya. Solvabilitas itu mengukur kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Jadi kewajiban perusahaan jangka panjang ini membayar hutang-hutang jangka panjang dan juga melihat bagaimana perusahaan tetap bisa beroperasi di jangka panjang, sustainability. Misalnya ada rasio debt to equity, gitu. Kemudian rasio debt to asset, dan lain sebagainya. Kemudian terkait efisiensi, ya. Efisiensi ini yang diukur adalah seberapa baik aset ya dan sumber daya yang digunakan. Ini menunjukkan beroperasi dengan baik enggak, efisiensi organisasi dalam mengelola aset itu bagus atau tidak gitu ya. Nah, itu di situ juga kita bisa lihat dari rasio-rasio, rasio persediaan ya, perputaran piutang, perputaran total aset dan sebagainya. Juga kita bisa melihat kinerja utama yang lain adalah masalah pertumbuhan ya. Jadi itu bagaimana mengukur peningkatan kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Misalnya tahun 2024 semester 1 dibandingkan dengan performansi dari semester sebelumnya. Nah, itu juga eh, penting gitu kan ya. Jadi tumbuh dan berkembang atau tidak atau menurun gitu ya. Jadi dari situ kita bisa mengambil keputusan strategi kita bagus atau tidak. Kemudian kalau strateginya jelek kita akan melakukan apa dan lain sebagainya. Misalnya ada pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba dan lain sebagainya. Jadi dengan memantau indikator-indikator kinerja utama keuangan ini, perusahaan dapat gambaran ya, memperoleh gambaran komprehensif tentang kesehatan keuangan perusahaan tersebut ya, dan membuat keputusan strategis yang lebih baik untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi ini sangat penting sekali indikator-indikator ini. Dengan kita melihat indikator tersebut, kita akan tahu, manajemen akan tahu perusahaan itu sehat atau tidak dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di profitabilitas ya, ini terkait dengan profitabilitas, breakdown-nya ya, breakdown profitabilitas. Ya, jadi secara garis besar tadi udah saya sampaikan profitabilitas itu mengukur kemampuan organisasi untuk menghasilkan laba ya. Jadi kalau kita lihat ada indikator-indikator, kalau kita breakdown lagi ada laba bersih ya. Laba bersih adalah jumlah laba setelah dikurangin semua biaya. Nah, ya laba bersih.
Ini sangat penting, ini bottom line dalam laporan laba rugi. Jadi kalau nanti ada laporan laba rugi, nanti saya tunjukin juga di Telkom ada laporan laba rugi. Itu ini menunjukkan keuntungan aktual yang dihasilkan. Kemudian ada margin laba kotor, presentasi laba kotor dari pendapatan. Margin berapa persen gitu ya. Kalau di Telkom, kalau margin laba kotor sekitar 50%. 50%. Kalau restoran juga sekitar itu ya. Kemudian ada margin laba bersih. Presentasi laba bersih compare dengan pendapatannya. Kemudian juga ada return on asset ya, ROA, mengukur efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba. Jadi ROA itu menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian ada return on equity ya, mengukur pengembalian investasi bagi pemegang saham. Jadi menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan untuk setiap rupiah modal yang diinvestasikan. Dengan memantau metrik profitabilitas ini maka perusahaan dapat memperoleh pemahaman ya, memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kemampuan mereka untuk menghasilkan laba dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat likuiditas ya, apa produk produktivitas ya. Kalau kita lihat produktivitas, tadi kita lihat ada perputaran aset ya. Perputaran aset, kemudian pendapatan total aset, kemudian perputaran persediaan ya. Itu tadi harga pokok penjualan dikurangin rata-rata penjualan, kemudian return on investment dan lain sebagainya. Seperti itu. Masuk ke likuiditas ya. Jadi likuiditas ini indikator utama keuangan juga untuk melihat ya, mengukur kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya ya, yaitu kewajiban yang harus dibayar dalam waktu dekat. Jadi likuiditas ini menunjukkan seberapa mudah aset perusahaan dapat diubah menjadi kas untuk membayar tagihan dan memenuhi kewajiban finansial yang mendesak. Itu ada current ratio ya, atau rasio lancar. Kalau kita lihat current ratio ini adalah perbandingan aset lancar dengan kewajiban lancar. Jadi aset lancar ini adalah aset yang diharapkan dapat diubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Gitu. Kemudian kewajiban lancar adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, seperti hutang, ya, hutang dagang dan juga hutang-hutang jangka pendek. Rasio lancar yang tinggi itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup aset lancar untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Jadi semakin tinggi rasio lancar ini semakin bagus. Karena dengan current rasio yang tinggi berarti perusahaan kemampuan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya itu semakin eh, mampu gitu ya. Kemudian ada quick ratio ya. Quick ratio ini mirip dengan rasio lancar, tetapi tidak memasukkan persediaan dalam perhitungannya. Gitu, seperti itu. Ini karena persediaan mungkin memerlukan waktu lebih lama ya untuk diubah menjadi kas. Kemudian kalau cash ratio adalah perbandingan kas dan secara kas dengan kewajiban lancar. Secara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid dan mudah diubah menjadi kas. Cash ratio ini adalah ukuran likuiditas yang paling ketat karena hanya memperhitungkan kas dan secara kas. Jadi ada kas yang paling liquid ya. Jadi misalnya di kas di bank gitu kan mudah untuk cepat dicairkan. Jadi dengan kita melihat cash ratio itu tinggi berarti bagus ya. Makanya kalau masuk seorang manajemen masuk ya direksi ke suatu perusahaan yang dilihat cash salah satunya cash ratio. Jadi saya lihat ending cash flow-nya berapa di perusahaan di buku tabungan perusahaan itu ada berapa uang sih gitu ya. Itu sangat penting sekali untuk apa menjalankan bisnis
di perusahaan dengan mengecek dengan cash ratio ini. Kemudian kalau kita lihat sebelum nanti saya berikan contoh-contohnya ya, di Goto dan juga di Telkom, ini kalau kita lihat sedikit terkait dengan solvabilitas ya. Dengan solvabilitas ini kita akan mengecek bahwa perusahaan itu akan survive nggak dalam waktu jangka panjang untuk untuk memenuhi kewajiban finansial kepada salah satunya kreditur gitu ya. Kalau kita punya utang yang jangka panjang gitu ya, seperti itu. Di situ ada rasio-rasionya terkait dengan debt to equity ratio ya, perbandingan total utang dengan modal sendiri. Kan eh, dalam menjalankan bisnis kan ada hutang juga, ada modal sendiri. Jadi debt to equity ratio ini adalah menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemilik. Tapi kalau debt to equity rasionya tinggi itu agak riskan juga. Hampir semuanya dibiayai oleh utang gitu, tidak dengan modal sendiri. Ya kan? Jadi resikonya akan tinggi karena dengan hutang itu kan harus ada resikonya. Jadi kita harus bayar cost of money-nya, bunganya dan lain sebagainya. Kemudian juga ada debt to asset ratio, perbandingan total utang dengan total aset. Kemudian juga time interest earn. Ini mengukur kemampuan untuk membayar bunga. Jadi kan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga itu juga diukur gitu ya. Dengan time interest yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang kuat untuk membayar bunga dari utangnya. Jadi dengan memantau rasio-rasio solvabilitas ini, perusahaan dapat menilai kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan memastikan keberlanjutan bisnis. Rasio solvabilitas yang sehat ini menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki struktur modal yang baik dan dapat memenuhi kewajiban finansialnya kepada kreditur dalam jangka panjang. Kemudian kita lanjut ya, terkait efisiensi ya. Eh, ini sebagai indikator kinerja keuangan juga di dalam BSC. Jadi efisiensi ini mengukur seberapa baik ya aset dan sumber daya perusahaan digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Ya, tadi efisiensi tadi adalah inventory turnover, perputaran persediaan. Bagaimana seberapa cepat persediaan terjual. Nah, jadi rasio ini mengukur seberapa besar efisien perusahaan dalam mengelola persediaan. Jadi perusahaan perputaran persediaan yang tinggi ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menjual persediaan dengan cepat yang mengurangi biaya penyimpanan dan risiko perjalanan menjadi usang. Kemudian perputaran piutang, jadi seberapa cepat piutang tertagih ya. Jadi rasio ini mengukur efisiensi perusahaan dalam menagih piutang dari pelanggan. Jadi kalau kita jualan gitu ya, jual tapi dia pelanggannya nggak bayar-bayar itu kan bahaya juga bagi company. Kan kita menanggung beban, apalagi kalau produksi ini menggunakan bunga, menggunakan bank gitu ya. Nah, itu sangat riskan gitu ya. Kita sudah jual suatu produk tapi pembayarannya nggak bayar-bayar, pelanggannya itu nggak bayar-bayar gitu ya. Atau kita memberikan services, customer tidak bayar-bayar itu kan kita menanggung rugi juga, rugi cost of money juga kalau kita hutang dari bank dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi dengan memantau rasio-rasio efisiensi ini perusahaan dapat mengidentifikasi ya area di mana mereka dapat meningkatkan efisiensi operasional. Peningkatan efisiensi dapat menghasilkan penghematan biaya, peningkatan profitabilitas, dan juga kinerja keuangan yang lebih baik secara keseluruhan. Kemudian kalau kita lihat di sisi pertumbuhan ya, pertumbuhan ini mengukur peningkatan kinerja. Jadi kita lihat perusahaan itu berkembang atau tidak gitu ya dari growth. Misalnya laba perusahaan, misalnya laba perusahaan tahun lalu 100, sekarang 20 berarti pertumbuhannya sekarang 120 berarti 120%.
Nah, ini kalau kita lihat indikator-indikatornya salah satunya adalah pertumbuhan pendapatan ya. Jadi persentase pendapatan dari periode sebelumnya. Kalau pendapatannya meningkat, perusahaan meningkat dari waktu ke waktu berarti menunjukkan bahwa perusahaan itu berhasil meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Kemudian pertumbuhan laba, ya, presentasi peningkatan laba dari laba sebelumnya. Kemudian pertumbuhan aset dan lain sebagainya. Dengan memantau indikator pertumbuhan ini, perusahaan dapat menilai kinerja dari perusahaan dari waktu ke waktu dan mengidentifikasi ini trennya positif atau negatif, berkembang atau tidak, ini dari sisi pertumbuhan atau growth ya. Seperti itu. Kalau kita lihat ya, ini ya cara rumus-rumusnya gitu ya. Seperti ini. Mungkin teman-teman bisa belajar sendiri ya. Jadi pendapatan periode saat ini dikurangin pendapatan periode sebelumnya. Misalnya pendapatan tahun ini kurangin pendapatan tahun sebelumnya dibagi pendapatan tahun sebelumnya kalikan 100%. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan pendapatan rumus tersebut ya kita bisa mengukur kalau semakin tinggi growth-nya misalnya 30% berarti wah bagus banget gitu. Semakin baik kinerja bisnis tersebut. Kemudian jumlah pelanggan juga diukur. Di Telkomsel juga kita cek terus. Bahkan pertumbuhan pelanggan itu secara nasional seperti apa, kita petakan juga sampai ke perwilayah. Di Malang itu pertumbuhan pelanggannya berapa. Untuk pelanggan Telkomsel misalnya, naik berapa persen. Di compare dengan daerah lain juga. Kenapa Malang itu pertumbuhannya lebih lambat gitu. Misalnya kita analisis lebih dalam dari kinerja pengukuran kinerja ini kita bisa melakukan analisis dan melakukan action ya. Seperti itu. Market share, kita compare market share perusahaan kita dengan perusahaan lain yang sejenis ya. Di ekosistem yang sejenis itu berapa persen. Seperti IndiHome sekarang menguasai market share sekitar 65% dari pelanggan broadband akses internet pita lebar di seluruh Indonesia ya. Seperti IndiHome kan kompetitornya ada MyRepublik, ada First Media dan lain sebagainya. Kita bandingkan persentase itu gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat tolak ukur pertumbuhan ya dari sisi perspektif keuangan. Ini perusahaan sedang tumbuh growth atau sedang sustain ya bertahan atau menuai atau harvest gitu ya. Nah, biasanya kalau growth itu masa pertumbuhan itu ini merupakan fase awal ya, fase awal suatu bisnis industri gitu di situ. Kemudian produk dan layanannya baru dikenalkan. Kemudian perusahaan fokus pada inovasi dan bahkan kalau di awal-awal ini perusahaan itu minus ya. Nah, itu biasanya terjadi saat ini nih. Di e-commerce terutama yang sedang bertumbuh ini masih minus. Termasuk nanti contoh Goto itu juga masih minus. Ya, masih minus perusahaannya. Seperti itu. Kemudian bagaimana untuk sustain ya. Eh, Tadi kan sedang kondisi growth, kemudian ada sustain. Pada ini industri ini sudah mulai untuk persaingan semakin insentif ya. Perusahaan fokus pada efisiensi dan juga mempertahankan pangsa pasar ya. Eh, ini sebagai contoh itu di industri smartphone nih sudah memasuki fase bertahan karena banyak pemain juga. Banyak pemain di mana pertumbuhan pasarnya melambat sebagian besar sudah punya handphone banyak gitu. Bahkan penetrasinya itu hampir 100%. Seperti itu. Jadi untuk smartphone, untuk seluler, dibandingkan dengan yang broadband, akses untuk fix ya, untuk pakai optik ya. Kabel optik itu penetrasi masih sekitar 20%. Jadi masih ada peluang untuk tumbuh. Kemudian untuk fase harvest ya, kita menuai ini industri stagnan ya, bahkan cenderung menurun. Jadi perusahaan harus aware terkait ini
Biasanya kan kita harus melakukan apa namanya, meluncurkan produk baru dan lain sebagainya ya. Ini tentunya perlu hati-hati untuk pada saat harvest atau menuai ini, meskipun pendapatannya apa namanya, kita sudah menuai penghasilan, tapi ini mulai dying gitu ya. Mulai dying. Jadi produknya sudah mulai jarang, menurun, konsumsi pembelian dari masyarakat menurun. Nah, ini juga harus melakukan inovasi baru. Sebagai contoh gitu ya. Dulu telepon rumah kan banyak dipakai ya, banyak dipakai. Kemudian seiring dengan itu kan mulai drop ya, mulai menurun. Jadi Telkom waktu itu sudah merasakan itu. Telepon rumah udah jarang digunakan. Jadi kita meluncurkan Telkomsel, untuk seluler, ya, untuk seluler. Tapi seluler untuk voice. Kemudian voice sudah mulai menurun gitu ya, sudah mulai menurun. Banyak orang akses data ya, kita sudah ready dengan akses datanya, baik yang seluler kita kembangkan ke 4G, sekarang bahkan 5G, juga di sisi IndiHome. Dulu kan akses internet kan pakai kabel telepon tuh, masih lambat, Telkomnet Instan namanya. Itu kan masih lambat, speedy. Kemudian sekarang sudah IndiHome pakai broadband semakin kenceng. Jadi di fase harvest ini, menuai ini, kita harus, perusahaan harus mulai aware, hati-hati, ya, harus mulai hati-hati dan mulai berinovasi untuk meluncurkan produk baru gitu ya. Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi kita melakukan transformasi kalau di Telkom. Kebetulan di Telkom kan selalu melakukan transformasi bisnis gitu ya. Selalu melakukan transformasi bisnis sehingga bisa survive gitu ya. Survive. Kalau saat itu Telkom tidak ikut meluncurkan Telkomsel, itu mungkin Telkom sudah nggak ada, mati gitu ya. Karena kita punya anak perusahaan Telkomsel meluncurkan eh, apa namanya, mobile, telepon mobile, sehingga tetap survive. Bahkan sekarang revenue Telkom itu hampir 70% gitu ya. 70% itu disumbang oleh Telkomsel gitu ya. Nah, Telkomsel. Nah, nanti juga akan seperti itu. Misalnya nanti Telkomsel, apalagi ya, Telkomsel misalnya menurun gitu ya. Ya kita harus menciptakan apa namanya, inovasi lagi atau produk baru lagi yang diluncurkan agar bisa menutup penurunan itu. Second curve, ada second curve gitu ya. Nah, ya itu tadi, meluncurkan produk baru, kemudian membuka pasar yang baru, bahkan kita terjun ke dunia portfolio yang baru juga. Jadi tadi kan ada Telkom mengembangkan produknya berbagai bidang termasuk ke tower gitu ya. Sekarang kita lagi coba untuk explore bisnis AI ya. Bisnis AI lagi kita explore, kemudian bisnis digital ya. Bisnis digital kita juga explore. Jadi selalu dalam fase-fase menuai ini harus lebih hati-hati perusahaan itu. Sekarang penghasilan dari Telkom banyak kan Telkomsel, kemudian ada bisnis internasional juga. Kita mulai masuk situ, pendapatan juga semakin bagus. Kemudian juga digital, game ya. Game itu lumayan, game itu untuk konten ya. Bisnis konten itu 1,7 triliun ya. Setahun itu cukup bagus, menjanjikan. Jadi kita masuk ke situ melalui perusahaan Metranet dan juga Nuon gitu ya. Ada perusahaan yang terkait dengan game. Jadi kemudian kalau kita lihat ya, bagaimana hubungan ya antara perspektif keuangan dengan perspektif lainnya ya. Jadi ini penting karena keuangan meskipun sebagai suatu goal akhirnya, tetapi itu perlu keuangannya bagus, perlu didukung oleh perspektif yang lainnya.
dari sisi pelanggannya ya, kemudian dari proses bisnis internal, kemudian dari proses learning and growth dan lain sebagainya. Jadi ini sangat apa namanya terkait gitu ya, karena finansial kan ujungnya. Jadi ini didukung oleh perspektif dari sisi pelanggannya seperti apa, kemudian dari sisi internal prosesnya seperti apa, kemudian dari learning and growth-nya seperti apa itu. Eh, eh, Seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini hubungannya terkait pelanggan dan juga proses bisnis ya. Jadi kalau kita lihat pelanggan yang puas dan loyal itu akan tentunya akan mendorong ya, akan mendorong peningkatan dari pendapatan dan juga pangsa pasar ya. Jadi itu, jadi hubungannya pelanggan yang loyal itu akan tentunya akan meningkatkan pendapatan. Kemudian juga layanan apa namanya pelanggan yang merasa puas itu dia akan getok tular juga. Getok tular artinya dia akan menyampaikan, akan sharing, merekomendasikan produk kita ke teman-temannya itu melalui sosmed dan lain sebagainya kan, melalui TikTok, melalui IG. Nah, tentunya dengan sharing-sharing dari pelanggan yang existing ini juga akan mereduce biaya pemasaran. Mereduce biaya pemasaran berarti kan akan mengurangi cost ya. Profit cost-nya berkurang itu tentunya akan laba akan meningkat gitu ya, seperti itu. Kemudian juga dari aspek proses bisnis internal juga. Kalau kita lihat proses yang efisien dan efektif itu akan meningkatkan produktivitas dan juga mengurangi biaya. Juga proses yang bagus tentunya akan kualitas produknya juga akan bagus. Dari situ tentunya kalau produktivitas meningkat, biaya berkurang, juga kualitas produktivitas bagus, impact-nya juga akan ke keuangan juga. Jadi ini sangat apa eh, saling berkaitan gitu ya. Bagaimana dengan pembelajaran dan pertumbuhan ya, learning and growth ya. Jadi kalau di learning and growth juga sangat hubungan sangat sebab akibat juga ya. Jadi dengan kompetensi karyawan yang bagus, dia bekerja dengan bagus, tentunya juga akan meningkatkan produktivitas karyawan gitu ya. Karyawan yang bagus, dia akan memperbaiki proses bisnis lebih efisien. Proses bisnis lebih efisien akan ke impact ke pelanggan. Pelanggannya akan mendapatkan produk yang kompetitif dengan harga yang bagus. Pelanggannya bagus, pelanggan yang semakin banyak akan impact ke pendapatan dan lain sebagainya. Jadi ini penting sekali saling terkait gitu ya, teman-teman, saling terkait. Tidak ujung-ujungnya tidak finansial bagus sendiri, tetapi didukung oleh dari sisi pelanggan, didukung dari internal proses, didukung dari learning and growth seperti itu. Hmm. Oke, mungkin kita ada contoh case untuk yang GoTo ya, untuk yang GoTo. Teman-teman hati-hati nih ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya posisinya adjusted EBITDA-nya tuh masih rugi ya, teman-teman ya. Ini harus agak hati-hati ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi revenue-nya ini nggak terlalu bagus. Ini kalau kita lihat revenue-nya flat tahun lalu dibanding kuartal satu itu lumayan turun ya. Sebenarnya mereka udah ada beberapa inisiatif ya buat kayak jaga Maaf, teman-teman, videonya putus ya. Sorry, sorry, sorry. Bentar, saya coba satu lagi.
Goto. Nah, ini teman-teman hati-hati nih ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya posisinya adjusted EBITDA-nya tuh masih Goto. Nah, ini teman-teman hati-hati nih ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya posisinya adjusted EBITDA-nya tuh masih rugi ya, teman-teman ya. Ini harus agak hati-hati ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi revenue-nya ini nggak terlalu bagus. Ini kalau kita lihat revenue-nya flat tahun lalu dibanding kuartal 1 itu lumayan turun ya. Sebenarnya mereka udah ada beberapa inisiatif ya buat kayak jaga atau momentum dari sisi pertahanan. Itu mereka ada namanya GoRide yang hemat sama Gojek Plus. Nah, itu relatif jadi buffer sebenarnya. Buat yang di fintech, itu GTV-nya relatif masih ada growth gitu ya, 48% quarter on quarter, 27% year on year, karena kan sebenarnya emang masih rendah ya sebenarnya di segmen ini ya. Outstanding loan-nya sampai 3,5 triliun. Recording in progress. Tuh. Nah, cuman hati-hati ya teman-teman ya. Ini kelihatan kayak ada concern dari sisi how to monetize this business gitu ya. Jadi kelihatan kayak mereka punya take up rate itu turun. Itu ke level 3,5%. First quarter kemarin 3,6%. Min sebenarnya adalah kayak beberapa platform fee mereka kayaknya susah mereka buat naikin gitu ya. Takutnya mereka naikin platform, orang nggak spending, jadi akhirnya kayak mereka ada beberapa adjustment, makanya take up rate-nya ini lumayan turun ya. Em, jadi ini hati-hati dulu, saya belum ada lihat kayak recovery buat dari sisi adjusted EBITDA. Targetnya company sih sebenarnya kan secara full year ini adjusted EBITDA-nya kan bakal tercapai ya. Cuman kita harus hati-hati dulu ya, teman-teman ya. Ini kita masih ada beberapa risiko. Cuman company-nya ini ya, kemarin kan si Goto pengen ada buyback saham. Jadi mereka alokasiin sekitar 200 juta US dollar atau sekitar 3 triliun. Nah, itu yang bisa jadi katalis positif sebenarnya. Cuman at the same time, mereka juga ngapus, mereka punya saham yang mereka beli dulu yang melalui mekanisme green shoe. Jadi ini mungkin nanti ada yang nanya juga sih. Jadi kan dulu awal-awal Goto, kalau teman-teman lihatin prospektusnya, mereka ada yang namanya green shoe option. Jadi untuk ngestabilisasiin harga, mereka kasih mandatory buat kayak beberapa sekuritas yang jadi underwriter buat beli saham kalau seandainya kayak harganya turun. Nah, akhirnya itu masuklah ke mereka punya laporan keuangan. Nah, yang namanya buyback itu kan biasanya kan equity-nya negatif kan. Jadi dia ngurangin equity sebenarnya. Nah, jadi dengan harapannya dengan ada penghapusan dari sisi buyback ini tadi, equity mereka bisa makin bagus. Itu harusnya positif kalau kita melihat secara equity makin bagus, kan ruang buat pinjemnya masih ada, secara price to book value juga masih tinggi. Plus kalau seandainya jumlah saham beredarnya juga semakin sedikit, jadi kan artinya kan earnings per share-nya juga bisa makin tinggi kan. So itu ya teman-teman ya. Cuman secara bisnis harus hati-hati dulu ya. Kita masih baik, kita cuman hati-hati konservatif, target price-nya cuman di 70 ya. MNCN Oke, teman-teman, itu terkait dengan Goto ya. Nah, dengan Goto, kalau kita lihat, Goto. Nah ini nah ini, atau kita lihat ya. Coba ada yang bisa sharing membaca ini, teman-teman. Silakan ya. Siapa yang bisa sharing? Monggo. Terkait dengan income statement dari Goto ini. Apa yang bisa kita lihat dari sini gitu ya. Silakan. Ada yang mau sharing? Dewa Mas Mas Iqbal ya, Muhammad Iqbal. Silakan Mas Iqbal Pratama.
Gimana, Pak? Silakan terkait tadi apa eh, share tadi apa materi terkait dengan GoTo dari ini apa yang bisa diceritakan dari grafik ini, Mas Iqbal. Cara lihat cara gamblang aja secara garis besar ini. Pendapatannya berapa ini, Mas Iqbal? Revenue tahun 2023 kan 14,79 ya triliun. Kemudian beban operating expense ya 19,97 triliun gitu ya. Berarti apa yang dapat dilihat dari sini gitu ya. Ini perusahaan berarti masih rugi kan ya. Karena revenue-nya lebih sedikit daripada bebannya ya. Seperti itu ya. Kan ada yang mau ngasih sharing? Oke, mungkin. Ya, seperti itu contohnya ya teman-teman ya. Jadi untuk analisis ini income statement ya, GoTo seperti itu. Mungkin saya pengen nyoba. Kemudian ini terkait dengan aset ya. Neraca ya, balance sheet aset GoTo. Ini total asetnya ada 54 triliun ya. 54 triliun, liabilitiesnya 18 ya. Jadi ekuitas gitu kan berarti total aset dikurangi liabilitas. Jadi total equity-nya 35 triliun ya. Seperti itu. Cash flow. Free cash flow-nya masih negatif. Jadi apa yang uang yang masuk itu lebih sedikit daripada uang yang keluar gitu ya. Ya, sebagai lebih sedikit yang. Tapi ini terus mereka kalau kita lihat di sini kan apa namanya EBITDA ini ya. Kalau kita lihat di EBITDA dia terus membaik ya. Ruginya menurun dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu ya. Sebelum dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dia mengejar EBITDA untuk lebih bagus meskipun masih minus seperti itu. Dan diharapkan tahun depan gitu ya, tahun depan bisa perusahaan ini bisa positif dari sisi EBITDA-nya. Seperti tadi analisis dari saham tadi ya, saham GoTo tadi. Nah, sekarang kita cek untuk yang Telkom. Hello, you are watching Heard on the Street. And now we are back with Telkom Update. We have released the results of 9 months of 2023 with positive results. And now we'll dive into the highlights during this period and why we believe the 5 Bold Moves strategy is working very well. The result of 9 months of 2023 show that Telkom still maintained revenue growth by increasing 2.2% year-on-year
to 111.2 trillion rupiah, with EBITDA at 59.1 trillion rupiah, and the EBITDA margin increasing from 52.2% in the first half of 2023 to 53.1% in the 9 months of 2023. Its net income grew by 17.6% year-on-year to 19.5 trillion rupiah. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat ya, ini salah satu tolak ukur keuangan yang di Telkom ini revenue naik 2,2%, EBITDA turun 0,7%, net income naik 17,6%. Gitu. Jadi revenue-nya naik, tetapi EBITDA itu turun ya. EBITDA turun artinya ada sesuatu cost yang naik di sini tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya ya. Periode 2023 compare dengan 2022 gitu ya. Dari sisi net income bagus, mungkin kita bisa kalau net income bagus kita biasanya ada pendapatan lain-lain dan lain sebagainya untuk mendukung net income ini seperti itu. Income grew by 17.6% year-on-year to 19.5 trillion rupiah. Do you know that Indonesia's fixed broadband penetration is still less than 20% in Indonesia? Meanwhile, neighboring Malaysia's penetration is at over 55% and nearly 80% in Thailand. Almost all internet users in Indonesia still rely on wireless or mobile broadband. Therefore, fixed mobile convergence, or FMC, is a key strategy for Telkom's growth. With the most extensive network nationwide, Telkom believes this will become an enabler to maximize and also deliver the best results through FMC. From the result during the 9 months of 2023, Telkomsel is realizing synergy initiatives by improving efficiencies in many cost elements, as well as cross-selling revenue and product differentiation. OPEX leadership has been successfully implemented by merging mobile and IndiHome customer contact points, namely Grapari and Plaza Telkom, alongside efficient joint marketing initiatives. CapEx efficiency is created towards joint planning session between mobile and fixed broadband expansion planning, and revenue uplift is created through cross-selling and upselling among mobile and fixed broadband customers. Telkomsel has also successfully launched its Telkomsel One to serve as a product differentiation strategy to reach various customer needs. Digital business revenue of Telkomsel becoming the most significant contributor to Telkomsel's top line. Telkomsel consistently applied customer value maximization, or CVM, and this increased our quality mobile customers with relatively stable ARPU. On IndiHome B2C, we successfully have gone the additional customers, and the ARPU could be defended. The wholesale and international business segment serves as an enabler to the whole Telkom Group business by providing connectivity and backbone, both locally and abroad, with international wholesale voice business and digital infrastructure business serving as the major revenue drivers. Meanwhile, the growing demand for a data center captures the attention of digital business players, including Telkom. Our data center business is also supported with cloud services. Nah, ini teman-teman, kita di Telkom melakukan transformasi ya, transformasi bisnis. Selain tadi kita menggabungkan antara IndiHome ke Telkomsel, kita gabungin. Kemudian ada bisnis internasional, juga ada data center. Jadi Telkom juga membangun data center di Kerawang, juga di Batam, juga kita bangun di Singapura ya untuk data center ini. Jadi pendapatannya ini cukup menjanjikan, terjadi pertumbuhan revenue, pendapatan 9,1% gitu ya. Dari 32 data center, 27 domestik dan 5 di overseas gitu ya. Seperti itu. To cater for the diversified needs of our DC customers. Data center integrated services with clouds and connectivity enhance customers' experience and boost various digital solutions. Our InfraCo initiative is one of the important strategies to optimize network utilization and CapEx, as well as to increase market penetration or infrastructure sharing by offering superior network and operational efficiency. We believe with InfraCo, Telkom would be able to increase fiber network value, secure Telkom's position as a telco network market leader, and improve EBITDA margin of Telkom Group.
Jadi kita juga ada inisiatif baru gitu ya, untuk sharing network. Jadi kita punya Telkom punya optik kan, banyak punya optik tersebar gitu. Jadi kita jualan selain ke customer langsung juga kita jual ke OLO, operator lain. Jadi Indosat itu menggunakan kabel kita, kemudian juga XL dan lain sebagainya. Jadi itu infrastruktur sharing. Kita mendirikan anak perusahaan baru, namanya PT Telkom Infrastruktur Indonesia, nanti singkat Infraco, itu untuk pembangunan infrastruktur dan menyewakan infrastruktur ke operator lain gitu ya. Currently, Telkom is preparing a new entity to cater telco infrastructure business. Telkom subsidiary Mitratel is currently the largest tower operator in Southeast Asia, with improving tenancy ratio. Mitratel still has the opportunity to grow, driven by the increasing demand for mobile data and the Nah, ini Mitratel. Mitratel juga dia fokus, anak perusahaannya fokus di tower. Jadi ini pendapatan dari sisi finansial, perspektif finansial juga tumbuh 11,9% gitu ya. Kemudian EBITDA, earning before interest tax and depreciation and amortization itu juga tumbuh bagus. Net income juga tumbuh bagus. Kemudian tower yang dimintain sudah terbesar di Southeast Asia. Dia mempunyai tower sebanyak 37.091 tower besar. Kemudian tenancy ratio, ini pelanggan yang mendudukinya itu 1,5. Jadi average satu tower didudukin lebih dari satu operator gitu ya, in average. Tapi ada suatu tower yang lebih di 3 operator dipakai, ada satu tower diisi satu juga ada gitu ya. Jadi on average satu tower itu diisi pemancar ada 1,5. Nah, seperti itu. 5G technology implementation. Mitratel could support Telkomsel in its expansion and domination for the ex-Java market. Mitratel is also expanding to the fiber to the tower business as part of its strategy to strengthen its product portfolio to become a digital infrastructure company. In the enterprise business segment, the biggest contributor to the enterprise business segment revenue were the B2B digital ID service and enterprise connectivity. Following the spin-off of IndiHome to Telkomsel and to further implement the 5 Bold Moves strategy, the enterprise segment, through B2B digital ID service initiative, has launched a new umbrella brand, namely IndiBiz. Ya, jadi untuk bisnis lainnya adalah enterprise business ya. Kita memberikan solusi-solusi untuk IT dan juga connectivity ke segmen government, kemudian juga ke pemerintah, BUMN yang lain, juga ke sektor swasta. Revenue 14,6 triliun itu sampai 9 semester 2023 lalu gitu ya. Itu tumbuh 6,6%. Seperti itu. The third quarter of 2023. IndiBiz provides connectivity solution as well as digital platform and service to SMEs and are categorized into IndiBiz for Shop House, IndiBiz for Multi-Finance, IndiBiz for School, and IndiBiz for Hotel. Through ESG and business sustainability programs, Telkom seeks to create synergies among stakeholders to contribute to environmental preservation, social progress, governance development, and business sustainability. Telkom was rated good 4th out of 5 grades category in Indonesia's Ministry of SOE's ESG implementation assessment. In 2023, Telkom also was rated by Morgan Stanley Capital International, and this rate has been achieved 3 years in a row from its previous rate of BBB achieved through 2016 through 2020. Meanwhile, Telkomsel has been developing Telkomsel Jaga Bumi as an umbrella campaign to unite several of its environmental initiatives, connecting with our business and CSR programs, such as waste management, carbon offset donation, and digitalization to support initiatives. Now, as we are entering the 4th and final quarter of 2023, Telkom will continue to optimize its resources to achieve and also answer the expectations of its stakeholders. We hope to see you again on another edition of Heard on the Street. Don't forget to drop your thoughts and comments in the comment box below. And until then, sampai jumpa. Oke, tadi udah secara sekilas ya bisnisnya Telkom.
Nah, ini adalah laporan annual report ya untuk income statement Telkom. Ini bisa diakses di Google Finance. Jadi kalau teman-teman buka di Google Finance, pilih search TLKM, nanti ada report seperti ini gitu ya di Google Finance, finance.google.com gitu ya. Nanti kita akan lihat revenue-nya berapa. Ini kalau kita lihat revenue-nya kan eh, ini ya di tahun 2023 revenue 149 triliun ya, tumbuh 1,3%. Operating expense itu 45,99 turun minus 3,0% gitu kan ya. Kemudian net income itu 24,4 triliun, EBITDA 70,17 ya. Seperti itu. Nah, ini untuk membaca dari income statement ya, laporan profit and loss atau laporan rugi laba gitu ya, seperti itu. Jadi posisi saat ini Telkom untung ya 24,4 triliun ya tahun 2023 itu dikembalikan lagi ke pemerintah. Kan pemerintah memegang saham sekitar 51%, pabrik itu sekitar 49%, dijual sahamnya. Jadi kalau dibalikin ke pemegang saham sama pabrik itu melalui dividen. Jadi kalau yang punya saham Telkom itu tiap lembar sahamnya itu dibagi, nanti ada ada persentasenya sendiri, nanti ada slide di berikutnya. Jadi seperti itu, yang punya saham Telkom akan mendapat dividen tiap tahun gitu ya dari net income. Biasanya 60 payout rasionya 60 sampai 80% itu dari net income ini dibagi menjadi saham dividen, dan dibagi menjadi dibayarkan, dikembalikan ke pemegang saham gitu ya. Seperti itu. Kemudian dari balance sheet itu cash and short term investment kita ada uang sekitar 30,4 triliun gitu ya. Asetnya itu 286 triliun. Kemudian kewajiban yang perlu dikeluarkan itu sekitar 130 triliun. Jadi total ekuitas itu 156 triliun gitu ya. Seperti itu. Return on asset itu 10,2%, return on capital 12,89%. Itu. Cash flow ya. Cash flow ini biasanya uangnya itu bisa dapat cash from operation itu sekitar 60,5 triliun, tapi kita apa namanya dipakai untuk invest itu minus 36,9 triliun. Terus kemudian cash from financing itu 26,2 triliun, sehingga free cash flow-nya adalah 15,98 triliun. Jadi ada uang yang Telkom keluarin, uang masuk dan uang keluar ke kas perusahaan itu ada positif 15,98 triliun. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk laporan pertanggungjawaban. Untuk laporan ini kita keluarin tiap triwulan ya. Triwulan itu unaudited gitu ya. Nah, nanti tiap setahun sekali ada audited. Jadi resmi dan bisa dibuka, teman-teman kalau mau lihat detail bisa dibuka di websitenya Telkom, telkom.co.id. Jadi ini untuk pemain saham itu kita akan tahu earning per share di compare dengan yang lain. Ini jadi satu saham akan menghasilkan revenue berapa, itu semakin tinggi semakin bagus gitu ya. Itu juga dividen. Telkom membayar dividen itu tahun lalu 178 rupiah per lembar saham gitu, per lembar saham. Jadi kalau kita punya 1000 saham, lembar saham atau 100 lot, kita akan mendapatkan eh, cash dari Telkom itu 178 ribu rupiah. Tapi kalau kita punya 1 juta lembar saham, berarti kita akan mendapatkan dividen 178 juta rupiah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah.
tiap tahun Telkom membagi dividen. Ini juga hubungan perspektif ya, balance scorecard yang ada di Telkom juga kita menerapkan ini, jadi sangat penting sekali kita semua aspek dari sisi pembelajaran dan pertumbuhan dari bisnis internal itu tadi sudah dijelaskan juga kita ada program untuk transformasi FMC, ada Telkomsel One dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya kita ukur dari sisi keuangan kan ya. Keuangan tadi hasilnya juga cukup bagus gitu ya. Juga bayar dividen terus, artinya yang memilih saham pemerintah maupun masyarakat yang punya saham di Telkom akan untung gitu ya. Seperti itu. Itu mungkin dari saya teman-teman. Nanti bisa explore lebih dalam juga di website juga sering saya tulis di setiobudianto.com. Mungkin saya akhiri untuk sharingnya. Nanti siapa tahu ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Waktu saya kembalikan ke Pak Erik ya, ada ya, sudah, saya ada, silakan. Pak Setio, ngapunten, untuk Pak Eri masih ada tamu Pak, sehingga Oh iya, mungkin iya. bisa lanjut ke Oke, pertanyaan gitu Pak. silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Silakan untuk teman-teman mahasiswa untuk bertanya, untuk menggunakan raise hand-nya. Silakan Mas Farid, Ahmad, Farhan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk sharing-sharing mengenai kinerja keuangan dari Telkom. Mungkin saya ingin langsung ke pertanyaan. Jadi kan indikator evaluasi perusahaan itu biasanya pakai indikator industri lah untuk bagi pembanding. Nah, Ya, itu biasanya untuk kedua perusahaan dapat indikator dari industri itu angka aktualnya itu dari mana ya Pak? Maksudnya kayak jumlah market share dari apa provider yang digunakan oleh masyarakat tuh tadi sudah disebutin juga 65% dari IndiHome gitu-gitu. Nah, itu data aktualnya itu maksudnya tahu jumlah kompetitor pasnya itu berapa? Pak, itu dari mana gitu Pak? Maksudnya oh, dapat jumlahnya itu dari mana? oke. Oke, terima kasih Mas Farid, pertanyaan yang bagus ya. Nah, ini kan kita belajar untuk strategic management ya. Strategic management itu ada 4 ya. Yang pertama adalah strategic situation analysis gitu ya. Kemudian strategic formulation, strategic implementation, strategic evaluation and control kan, evaluation and control. Jadi dalam melakukan bisnis kita menggunakan strategi seperti itu. Jadi kita pertama melakukan analisis market ya. Kompetitor kita seperti apa? Tadi pertanyaannya dapat data dari mana gitu ya. Yang pertama kalau kita lihat data kalau dia perusahaan publik seperti Telkom kan ada perusahaan publik itu data dipublish ya secara resmi. Termasuk di kompetitor kita XL kan udah IPO. Kemudian juga dari Indosat kan sudah IPO gitu ya, sudah IPO. Itu kan pasti dia rilis data, pendapatannya berapa, jumlah pelanggannya berapa, dan lain sebagainya. Kita dapat dari situ. Tetapi kalau perusahaan yang masih private gitu ya, kita kan dia tidak publik ya, tidak share datanya di Bursa Efek Indonesia dan lain sebagainya. Secara resmi di websitenya tidak ada. Biasanya kita menggunakan konsultan. Kita menggunakan konsultan untuk melakukan gathering data. Dia konsultan itu melakukan survei dan lain sebagainya sehingga memberi data ke kita gitu. Kita masukkan ke database kita di big data kita untuk melakukan business intelligence analisis. Jadi sumber datanya selain perusahaan publik ya di apa websitenya dia, kemudian secara rilis di media massa, rilis di BEJ gitu kan. Dia kalau perusahaan publik pasti rilis. Kalau dia bukan perusahaan publik, kita menggunakan pakai konsultan ya. Kita ada banyak konsultan, McKinsey, Kearney, konsultan dari luar juga konsultan dalam negeri juga
banyak gitu ya. Jadi kita menggunakan data-data itu sehingga kita tahu market share kita berapa dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas Farid ya. Mungkin ada tambahan atau yang lainnya, Mas Farid, silakan tanggapan. Baik Pak, itu udah sangat jelas sekali. Karena yang kebanyakan orang tahu kan hanya yang landai di bursa efek aja untuk Iya, cari data-datanya, dan itu kurang ada insight-nya lah, maksudnya data industri itu. Terima kasih banyak Pak. oke. Ya. Mungkin ada yang lain, teman-teman? Silahkan kalau ada. Ini sudah nggak ada ya, pas nih waktunya. eh Mungkin saya akhiri teman-teman semua. Ini saya kembalikan ke tadi Mas Yaman dari Lab Management ya. Iya, Bapak. Ya, ya. Iya, terima kasih Bapak atas penjelasannya yang sudah sangat insightful terkait dengan penilaian kinerja di sektor keuangannya, Pak ya, perspektif keuangannya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan juga jangan lupa teman-teman habis ini kita akan menyebarkan link absensi. Mohon untuk teman-teman mengisi link absensi tersebut. Gitu. Hmm. Mungkin itu saja Pak untuk hari ini. Terima kasih Pak Setio sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini dan sudah menyampaikan eh, pengetahuan-pengetahuan di praktik bisnis di perspektif keuangan tadi nih Pak. Ya. Nggih. Terima kasih Pak. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari kami. Mungkin untuk mengakhiri kelas pada malam ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Assalamualaikum. Pak.